Update Gak usah maju, gak usah maju. Maju. Kayak. Update apa? Olahraga ya, yakin ya olahraga. After teman cedera seperti apa sekarang update-nya nih? Udah bisa olahraga dan lain-lain. Alhamdulillah udah bisa lari, udah bisa lompat, tapi belum berani bola basket. Coba cabur lain, caburnya ternyata yang cocok pedal. Ya udah akhirnya main pedal. Tapi kesini tadi jalan aja masih kayak agak nahan agak gitu ya. nyeret. Sedikit, cuman supaya nggak cedera aja. Cuman nggak apa-apa sih, kaki udah aman, udah sembuh semuanya. Cuman memang belum berani basket. Oh, coba Om lihat ininya masih kaki. Itu bengkak atau Enggak, itu kan bekas jahitan aja. Berapa lama Mas Aji untuk recovery kemarin, Mas? Belum setahun ya, baru hampir 9 bulanan. Nanti bulan Maret, kalau nggak salah itu setahun. Kemarin berarti mengurangi kegiatannya, termasuk syuting apa segala itu benar-benar atau seperti apa menjalaninya? Kebetulan waktu recovery 6 bulanan itu ada film satu, cuman masih boleh pakai tongkat, karena yang diambil di atasnya aja. Terus memang harus recovery terus, fisioterapi terus. Jadi sekarang udah lepas tongkat dan lain-lain ya Om? Udah orang udah sering main pedal. Udah. Saat olahraga sendiri masih kayak agak nyeri-nyeri nggak sih Om? Kayak ngilu-ngilu gitu? Enggak sih, enggak ada yang ngilu-ngilu sih, nggak sakit. Maksudnya kalau lari, kalau ini nggak sakit, cuma masih agak trauma. Trauma itu dalam arti kata takut. Gue tuh takut untuk lompat atau takut untuk yang gerakan mendadak gitu, karena kalau tendon Achilles putus itu karena gerakan yang mendadak itu mengakibatkan tendonnya putus. Kemarin mungkin diagnosa dokter sendiri apa? Tendon Achilles, jadi tendon ACL itu tendon kayak selaput yang ada di belakang kaki yang untuk menggerakkan tungkai itu putus. Jadi harus dioperasi, disambung, dijahit supaya bisa main lagi basket. Gerak loncat gitu. Ya karena gue lagi lari, lagi jaga orang, tiba-tiba harus mendadak, ya udah putus. Trauma basket nggak sih Om? Agak trauma basket, makanya sekarang lari ke pedal gitu. Mungkin dari dulu mungkin muda kan main basket, terus akhirnya. Iya dari kecil ini. Bukan dari muda lagi. Gue dari kecil udah main basket terus, jadi mungkin karena waktu itu overuse, ikut kompetisi, kecapean, dipaksain, dan akhirnya. Masih ada keinginan nggak sih nanti Kalau udah normal lagi atau memang full? Masih sih, karena kan memang cinta gue di basket gitu loh. Gue emang campurnya basket banget. Jadi nanti kalau gue udah bener-bener sembuh total, gue udah bisa lentur lagi, gue mau basket lagi. Ada rasa kangen berarti Om? Iya pasti, karena itu emang permainan dari mulai SD, SMP, SMA sampai profesional gitu loh. Gue jadi sempet ke yang serius. Oh, berarti total udah berapa lama Om nggak nyentuh basket? Hampir setahunan. Jadi tapi kan ini pedal juga enggak apa sih, ada loncat-loncatnya juga ya, maksudnya pas main atau apa gitu. Nah itu gimana? Enggak se ekstrim basket gitu. Kalau basket itu memang benar-benar harus loncat. Kalau ini kan masih ada lari step-stepnya gitu, jadi nggak perlu terlalu berat gitu loh. Om ini kemana sampai operasi? Hah? Sampai operasi? Ya ini dioperasi, disambung gitu. Memang kata dokter di usia gua ini nggak boleh terlalu memainkan cabur itu yang sangat kompetitif gitu loh. Yang mengundang emosi itu gua nggak boleh. Gua harus yang santai, gua harus yang tenang. Ini olahraga tetap ya. Yang penting olahraga. Visio sendiri berapa kali seminggu Om sampai hari ini? Visio itu harus gua udah sekitar 24 kali ya. Jadi gue terus-terusan seminggu sekali, kadang-kadang seminggu 2 kali, tergantung kebutuhan aja. Om pernah ngerasa capek nggak sih? Mungkin Apa, karena hidup? ini apa? Oh ini, gue bilang hidup. Nah, capek sih. Maksudnya kalau cedera itu nggak enak, terus terbatas. Kita kayak tadi kan larinya juga kita nggak normal. Cuman kalau udah main lupa sebenarnya. Pasti yang ini, gue udah tahu. Tapi ini ada juga dikit-dikit. Mas Haji nanggapinnya gimana nih Mas Haji? Sendiri ini nggak sih? Gue udah nangis. Apaan? Ya kan lagi ramai ya Mas Haji. Ya, gue hanya cuman bisa bilang gimana ya. Ini kan dunia media sosial ya seperti ini adanya. Ya kita harus mengerti kalau netizen itu seperti itu. Cocokologi, tiba-tiba foto gue diambil dari Google, terus dikasih caption di bawahnya pacar,
update-nya itu 2001 gitu kan. Gue juga agak kaget karena secara personal gue nggak kenal. Pernah ketemu sekali, itu pun sama mantan suaminya dalam acara aja. Kalau main bareng atau telepon-teleponan atau apa tuh sama sekali, kerja bareng juga nggak pernah. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya personal. Cuman ini netizen aja. Aku tahu dari satu platform, terus disambungin sampai ke IG. Sengaja memang gue nggak mau komentar gitu, karena gue juga bingung nanti komentar jadi salah lagi, nggak komentar jadi salah juga. Tapi menurut gue yaitu biarlah permainan di media sosial. Yang penting yang mesti gue bilang, dan gue juga nggak mau bikin klarifikasi di media sosial, makanya lewat teman-teman semua mungkin gue hanya bisa bilang gue nggak ada hubungan sama Denada, gue nggak kenal secara profesional sama Denada, dan gue berharap mudah-mudahan kasusnya Denada dan Resa itu endingnya dengan baik gitu. Tapi mungkin ada dampaknya nggak sih Om? Sempet kesel kemarin ada dampaknya, karena gini, kalau menyangkut gua aja nggak apa-apa, tapi udah mulai ngetek ke anak gua gitu loh, ke Raffi itu udah mulai di tag gitu loh. Jadi gua sempet bilang sama Raffi, gue bilang, Mas Raffi, papa mohon maaf ya kalau mengganggu kenyamanan kamu, karena ini ada beberapa netizen yang ngetek ke nama kamu gitu. Jadi mohon dimengerti, kata Raffi. Aman, dia bilang gitu, dia ngerti gitu. Jadi ya terganggunya itu, cuman selebihnya sih omongan-omongan itu buat gue sih nggak apa-apa, itu netizen, itu keseruan netizen gitu. Jadi gue ngikutin ada platform A, B, C, tiga-tiganya omongannya serem-serem, tapi buat gue ya gue ketawa-ketawa aja, seru, karena memang gue nggak kenapa-napa. Tapi sebelum Om jelasin ke anak sempet tanya nggak sih langsung ke Om terkait pemberitaan Ini tersebut? lucu nih. Atau keluarga Anak kan aku tanya, Mas, maaf kamu terganggu gak gini? Ada apa-apa ya? Enggak, di Instagram nggak ada apa-apa. Oh, kamu nggak tahu kasus yang sekarang? Kasus apa ya? Terus disebutin nama penyanyinya. Ini siapa ya, katanya gitu. Kan anak gua mungkin nggak terlalu gimana ya. Jadi dia sama sekali dia totally nggak tahu gosipnya, nggak tahu update orang-orangnya. Jadi dia ya pas gua kasih tahu baru dia notice gitu loh. Dan ya gua harus bilang duluan sama dia sebelum dia yang nanya sama gua. Kalau keluarga foto Om juga maksudnya kayak matanya mirip Di cocokologi gimana tuh? Telinganya juga mirip katanya. Nah, nanti gua juga lagi cari foto-foto gua gitu yang memang kelihatan telinga, mau gue posting, jadi biar cocokologi gitu sekalian gitu loh. Cuman nggak ada yang bener-bener kuping gitu, tapi ya itulah serunya netizen ya, jadi semua dibikin cocokologi gitu loh. Ya gue berharap sih mudah-mudahan jangan sampai ada orang lain lagi yang terseret gitu loh. Kalau hanya gue aja, gue bisa terima dan nggak apa-apa. Biar netizen menggila, netizen, itulah serunya media sosial. Gue nggak terpengaruh sama sekali, mesti ada somasi, ada tuntutan, terus gue cari netizen itu marah-marah tuh enggak. Gue cuma baca senyum-senyum, ketawa-ketawa. Ring satu gue aja, keluarga gue yang tahu, sahabat-sahabat gue kasih tahu, dan sama teman-teman aja gue ngomong. Gue nggak akan ngomong di mana-mana. yang proses ke jalur hukum nggak sih Om, mungkin yang Kalau misalnya nanti ada yang kelewatan gitu over. Gak sih ya, kayaknya sekelewatannya apapun sih menurut gue mereka itu cuma iseng. Mereka itu nggak punya maksud yang buruk sama gue gitu loh. Mereka juga seru-seruan gitu loh. Terus sampai kalau ke jalur hukum buat gue terlalu jauh. Apapun yang akan diomongin sama mereka, kejam pun nanti kan semua berbalik ke mereka gitu. Jadi buat gue difitnah, ambil berkahnya, ambil pahalanya. Semakin difitnah, gue mungkin semakin banyak. Yang penting gue hanya berdoa semoga berhenti di gue aja gitu, jangan sampai ada orang lain lagi yang ikut terseret-seret. Kan gue dengar ada teman-teman gue yang ikut terseret juga dengan namanya. Itu kan sayang gitu loh, maksudnya. Ya udah, kalau ke gue aja, jangan sampai yang nambah lagi, nanti nama lagi gitu. Udahlah gitu. Biar maksud gue, biar Denada sama keluarga Denada dan keluarganya Resa itu yang menyelesaikan dengan baik-baik urusannya. Oke. Makasih banyak Mas Haji. Thank you.